viral, anak cewek ngekritik Pak Deddy gara-gara dihapusnya study tour dan wisudaan. Jujur aja gue sebagai emak-emak, gue sangat setuju dengan tindakan Pak Deddy. Karena apa? Study tour itu kita ikut nggak ikut itu harus tetap bayar. Dan udah gitu keselamatan anak-anak kita selama study tour itu nggak banget terjamin ya. Apalagi banyak terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Sekarang kalau udah kecelakaan, siapa yang mau tanggung jawab? Sekolah cuma bisa minta maaf. Terus yang nyesel siapa? Kita sebagai orang tua. Dan dengan entengnya dia bilang bayar cuma 1,2 juta. Dek, 1,2 juta itu banyak loh, bukan sedikit. Kamu tahu nggak gimana susahnya orang tua kamu nyari 1,2 juta buat biaya kamu kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Belum lagi ternyata rumahnya si anak ini baru kena gusur. 1,2 juta bisa buat bayar kontrakan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sedang ramai perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan seorang remaja ya yang baru lulus SMA dengan kritik yang tajam ya. Tajam. Apakah itu kritik atau karena egoisme sendiri, keinginan sendiri ya. Akhirnya dihujat oleh netizen ya. Karena kritikannya bukan dasar logika, argumen, tapi kemauan diri sendiri ya. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Silahkan. Katanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek itu yang dimunculin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini harga 4 rumah gue digusur. Jadi itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat, lihat nih. Dibungkus rapi dan selamat bangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu. Dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer bencana. Dan ingat, suaranya disakiti, bisa jadi keluar yang paling keras. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal, diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung, kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya? Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah, dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan kapasitas kita semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speakingnya bagus, berani. Cuman, kelihatan ilmu itu kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyari bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang, rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Katanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu kamu miskin nggak? Iya, miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Adanya lucu ya, katanya miskin, tapi gaya hidup sok kaya. Teriak-teriak sebagai rakyat miskin, tapi minta wisuda sekolah tetap diadakan. Gimana logikanya? Kebijakan gubernur jelas tujuannya tidak ada lagi sekolah yang mengatasnamakan acara apapun untuk memungut biaya ke orang tua murid. Gubernur hanya ingin rakyat kecil tidak terbebani dengan biaya-biaya yang tidak penting di sekolahan deh. Adanya teriak-teriak menjadi korban penggusuran rumah. Padahal rumahnya sendiri berdiri di atas bantaran sungai di tanah pemerintah, yang menyebabkan penyempitan sungai, kumuh, dan potensi banjir yang merugikan rakyat lainnya di sekitar situ, yang benar-benar bayar pajak atas rumah hak milik. Adanya saat bicara rakyat kecil yang dikorbankan, mewakili rakyat yang mana? Lalu kami yang tinggal di rumah yang legal, bayar pajak, dan yang lainnya memilih kontrak kos rumah, daripada tinggal di atas tanah yang bukan miliknya. Bagaimana cara berpikirmu?
Gubernur sudah berusaha memberikan kompensasi yang layak untuk mengganti, padahal seharusnya kalian bayar sewa tanah selama puluhan tahun. Tidak adilnya di mana? Justru gubernur tidak adil kepada kami yang tidak pernah tinggal di atas tanah pemerintah. Jika gubernur membiarkan bangunan-bangunan ilegal seperti kalian tetap berdiri, ya gubernur tidak adil kepada kami dong. Udah ya deh ya, jangan play victim, logikanya jangan dibalik-balik. Public speakingmu bagus, tapi kamu harus belajar lagi bagaimana menjadi manusia yang hidup di dalam suatu negara. Paham ya deh ya? Semoga kelak kamu bisa jadi orang yang berhasil, tapi dengan cara berpikir yang tepat. Terima kasih. Budak teh jiga nu nyawa ngeritik gubernurnya, jiga nu bae sok pinter maneh teh karek oge lulus tes SMA nya. Ngeritik gubernur. Pakai jeung hayang wisuda cenah mencari keadilan, cenah ujung-ujungna teh naon hayang wisuda teh cenah tetep diayakeun jeung studi tour. Dasar budak belegug sia mah. Justru gubernur teh ngeuweuhkeun teh keur mengurangi beban orang tua anu sengsara. Maneh mah tingalina tinggal di bantaran kali kiranya di tempat dina tanah pemerintah, tanah Pemda. Ayeuna gaya we digedekeun hayang studi tour, sedangkan studi tour teh mahal pakai duitnya. Ngebebankeun ka orang tua tapi didukung di ku orang tuana teh. Sedangkan orang tua nu lain sangat berterima kasih kepada Di Mulyadi. Aduh, ya budak, ampun aing teh kieu teh sakola sok kumaha nya, jiga nu pinter gitu. Pinterna teh kersorangan gitu, kersorangan. Jadi bukan untuk kepentingan umum manehna mah. Yang penting manehna mah bisa wisuda jeung studi tour cenah. Ya, urang sekolah sarua di SMA. Sarua teu sekolah di SMA. Saat itu studi tour memang teu dilarang, tapi aing mah teu ngiluh henteu karunya ka kolot, teu boga modal, teu boga kedahar acan. Maneh mah teu boga imah tapi maksakeun hayang kudu studi tour, pangeluarkeun di modal, keur ngontrak wae eueuh. Cing ieu atuh cing sadar otak teh ulah ieu ulah naon ngaranna teh. Ogoan ieu budak teh jigana ieu. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan baik-baik ya, amin. Warga, siapa yang udah nonton video dari channelnya Kadem yang terbaru, yang sama-sama kayak gua nih, gemes, greget, kesel. Gua kalau ada di situ pengen gua ketapel tuh mulut bocah tuh. Kita satu server. Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, icih, tidak. Dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah kata mah kayak semacam debat lah. Nyampe ditanya, ya udah keadilannya yang mau Neng itu keadilan yang seperti apa? Nyampe dia ngomong katanya ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda, ya dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama Bapak Aingnya kan. Emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah, bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu, ibaratnya. Tapi kata dia enggak, kalau bagi saya enggak. Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya juga sama. Ternyata emang benar, buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya. Ini mah bukan pohon. Neng, dengerin ya, Neng aur-auran. Kata Bapak Aing kan ibaratnya kalau mau mengadakan perpisahan silahkan. Cuman ya udah perpisahannya ya seadanya aja gitu loh, bersama teman-teman kalian, kumpulin OSIS-nya, semua yang ekstrakurikuler tuh pada bikin kesenian, bikin apalah, jadi nggak usah ada melibatkan sekolah untuk iuran-iuran ini itu, maksudnya begitu. Nih kayak zaman gue dulu nih, anak tahun 90-an nih, gue di kampung gue, zaman dulu mah nih, gue lagi SMA perpisahan, cuma hanya ada pentas seni. Dari mulai adik kelas nyampe kita sendiri juga yang perpisahannya menampilkan kreativitas seni-seninya, entah itu bermain musik, bermain band, jadi nggak ngundang-ngundang band yang mahal-mahal. Terus ngadain ada seni tari, ya yang narinya juga kita-kitanya juga, teater lah, kabaret kalau lagi zaman gua dulu mah, kalau zaman sekarang mah teater kayak begitu. Jadi ya hiburan-hiburan kita aja sebagai siswa yang menampilkan, dan itu no budget loh, cuma di lapangan aja, menghias wilayah buat perpisahan aja dari kita aja, dari uang kas kelas aja tuh, pada patungan tiap kelas tuh dimanfaatin buat ngerias-rias ya lapangan lah gitu kan, begitu. Bukan yang harus wisuda menggunakan kebaya dengan biaya-biaya yang mahal, dengan undang-undang band-band kelas atas. Nah,
Ada lagi yang bikin gua kesel tuh apa? Giran ditanya soal pemberian sumbangan dari Bapak Aing dari BJB ibaratnya ya, melalui pelantarannya Bapak Aing tuh. Ditanya mau nerima tidak? Dengan ini dia diem. Udah gitu ngomong, kalau untuk orang tua saya sih ya saya nerima, cuman kalau untuk saya enggak. Wah, lu sombong banget bocil. Lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Udah gitu ternyata pendatang, bukan warga Jawa Barat asli. Ya walaupun gua di Bekasi juga pendatang, cuman gua tetap walaupun gua pendatang di Bekasi tapi tetap kampung halaman gua, tanah kelahiran gua masih Jawa Barat, daerah Sukabumi. Dan sekarang gua menetap di Bekasi. Dan yang bikin gua greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang Neng yang kagak bersalaman sama Bapak Aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Ya Tuhan, mamanya si Neng aura-auran ini diajarin adab, etika, attitude enggak tuh anaknya? Anaknya salah aja dibela-bela kok, didukung. Sumpah kasihan gua sama lu Neng, beneran. Kirain gua tuh lu tuh tadinya mau udah kelar gitu ya, selesai lah gitu kan, dijelasin sama KDM gitu kan sama Bapak Aing. No hujat-hujat lagi. Ternyata tidak. Malah Anda memancing hujatan yang lebih wadidaw, lebih pedas lagi, 5 karat 10 karat tuh pedasnya. Ditambah sekarang sama emaknya juga pasti dihujat. Aduh ya Allah ya Robi. Neng lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu jelas detail biar kamu tuh paham terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya salut mani bocah public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong, lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya Neng. Gitu. Udahlah kepanjangan nih gua sampai mau 6 menit nih. Hampura ya warga, abisnya gua gemes banget, kesel banget. Tadinya gua juga mau nge-upload video ini tuh besok nih. Cuman gua udah kelewat kesel, udah kelewat gemes pas ngeliat tuh video. Bener-bener dah. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum nonton dah, biar sama-sama kita naik darah. Bye. Oke ya, itu tadi hujatan-hujatan dari netizen ya kepada anak remaja ini ya. Kenapa netizen menghujat? Karena ku ngeyel nak. Sudah nih, Kang Deddy sudah ngasih pemahaman, argumen. Tetap ngeyel dengan argumennya yang cacat, yang cacat logika. Tetap mempertahankan argumennya. Sudah kalah argumen, tetap mempertahankan ini. Ya, memang kita akui bagus public speakingnya, bagus keberaniannya, tapi jangan ngeyel. Harus objektif. Apakah benar tidak apa yang dikatakannya tentang penggusuran rumah menjadi ajang pamer kebijakan rakyat kecil yang jadi korban? Itu Pak salah ya. Kenapa? Karena dia berdiam membangun rumah di bantaran sungai di tanah pemerintah. Dan itu adalah suatu kesalahan. Apabila pemerintah mengambil kembali, ya harus menerima. Ya, kalau Anda berdiam di tanah sendiri, terus ada penggusuran dan tidak dibayar, itu silahkan berteriak demi rakyat. Tinggal di tanah pemerintah, tidak bayar berpuluh-puluh tahun. Sekarang pemerintah mau mengambil alih demi rakyat agar tidak lagi kebanjiran. Tapi merasa terdolimi. Dan Kang Deddy paling geram ketika anak ini tidak setuju terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi menghapus adanya wisuda dan studi tour, katanya demi kenangan. Itu mah dasarnya bukan logika Anda, argumen Anda, tapi tentang nafsu Anda, kemauan Anda, diri Anda, bukan mengatasnamakan rakyat. Coba tanya orang tua, semua membela kebijakan Kang Deddy. Dan memang semua anak-anak
Pasti semua menginginkan adanya pesta-pesta hura-hura. Tapi pendidikan bukan masalah tentang hura-hura anak, tapi kemampuan orang tua mendidik anaknya. Akhirnya dihujat ya. Tetap ngeyel, tak ngeyel, aduh. Makanya ngerek kuliah filsafat, tapi teu bisa diomean. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.